Bukan kebetulan kamu menemukan video ini. Ada pesan penting tentang hidupmu. Tidak semua takdir tertulis di langit. Sebagian tersimpan dalam hitungan weton dan rahasia primbon Jawa. Ada rezeki yang datang diam-diam. Ada ujian yang datang bertubi-tubi. Dan ada nasib yang baru terbuka saat manusia berada di titik terendahnya. Di sini, kita tidak sekedar bercerita. Kita membuka tanda-tanda kehidupan yang sering diabaikan. Selamat datang di Primbon Mbah Manis. Sebelum kita melangkah lebih jauh membahas ramalan ini, mari kita awali dengan kebersamaan. Silahkan tuliskan kota asal kalian di kolom komentar, agar doa dan energi kebaikan mengalir untuk kita semua. Semoga siapapun yang saat ini sedang terlilit hutang, Allah mudahkan jalannya hingga segera lunas. Yang sedang diuji dengan sakit, semoga Allah angkat penyakitnya dan diberi kesembuhan. Yang masih berjuang mencari pekerjaan, semoga segera dipertemukan dengan pekerjaan yang diimpikan. Dan semoga hidup kita semua selalu diselimuti keberkahan, ketenangan, serta kebahagiaan lahir dan batin. Bab 1. Getaran awal yang tak disadari. Januari 2026 tidak datang seperti bulan-bulan biasa bagi pemilik Wetan Legi. Ada sesuatu yang berubah, tetapi sulit dijelaskan dengan logika. Perubahan itu tidak selalu terlihat dari luar, namun terasa jelas di dalam batin. Seolah-olah semesta mulai menggeser arah kehidupan secara perlahan, tanpa suara, tanpa tanda yang mencolok. Sebagian pemilik Weton Legi mulai merasakan kegelisahan yang aneh. Bukan karena masalah besar, tetapi seperti ada ruang kosong dalam hati yang tiba-tiba muncul. Tidur tidak lagi senyenyak dulu, pikiran sering melayang tanpa sebab. Bahkan ada yang mulai sering terbangun di jam-jam tertentu, khususnya menjelang subuh, dengan perasaan campur aduk antara tenang dan gelisah. Menurut primbon Jawa, ini bukan gangguan biasa. Ini disebut sebagai getaran awal perubahan nasib. Getaran ini biasanya muncul saat seseorang sedang berada di ambang pergeseran takdir. Bukan berarti nasib buruk, justru sebaliknya. Seringkali ini adalah tanda bahwa jalan hidup lama sudah mulai ditutup dan jalan baru perlahan dibuka. Masalahnya, manusia jarang menyadarinya. Konflik mulai muncul di sini. Ada yang merasa perubahan ini mengganggu kenyamanan hidupnya. Mereka mulai mempertanyakan diri sendiri. Kenapa aku jadi mudah overthinking? Kenapa rasanya seperti tidak tenang? Padahal hidup baik-baik saja. Kenapa aku merasa harus berubah, tapi tidak tahu harus mulai dari mana? Disinilah ujian pertama Weton Legi dimulai. Apakah mereka akan berani mendengarkan intuisi? Atau justru kembali mengabaikannya demi kenyamanan semu? Karena yang tidak disadari banyak orang, justru di fase inilah benih rezeki besar mulai ditanam. Bukan dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk peluang nyata, melainkan dalam bentuk kesadaran batin. Dan mereka yang gagal melewati fase ini, seringkali bahkan tidak menyadari bahwa mereka baru saja menutup pintu keberuntungan dengan tangannya sendiri. Sayangnya, banyak yang justru menekan perasaan ini. Mereka sibuk mengalihkan diri dengan hiburan, pekerjaan, atau keramaian agar tidak perlu mendengarkan suara hatinya sendiri. Padahal dalam primbon, suara batin di fase ini adalah kompas paling penting. Lebih menarik lagi, tanda-tanda ini sering datang dalam bentuk kecil yang diabaikan. Mimpi tentang tempat lama, tiba-tiba teringat seseorang dari masa lalu. Keinginan kuat untuk memperbaiki hidup, dorongan untuk mencoba sesuatu yang selama ini ditakuti. Bagi orang awam, semua itu dianggap kebetulan. Namun dalam pembacaan primbon, semua itu adalah panggilan halus dari arah takdir.
Bab 2. Rezeki datang lewat jalan yang tak terduga. Banyak pemilik weton legi mengira bahwa rezeki besar selalu datang dalam bentuk yang megah. Jabatan tinggi, uang besar, atau peluang spektakuler. Padahal menurut Primbon Jawa, rezeki yang paling menentukan justru sering datang dalam wujud yang sangat sederhana, bahkan nyaris tak diperhitungkan. Di bulan Januari 2026, pola rezeki weton legi berubah arah. Bukan dari jalur utama yang selama ini mereka andalkan, bukan dari rencana yang sudah mereka susun bertahun-tahun, namun dari arah yang tak pernah mereka anggap serius. Seseorang tiba-tiba menghubungi setelah sekian lama hilang kabar. Sebuah tawaran kecil muncul, tapi terlihat tidak seberapa. Ada peluang sederhana namun terasa kurang meyakinkan. Dan disinilah konflik batin dimulai. Banyak weton legi mulai meremehkan kesempatan-kesempatan kecil itu. Cuma segitu. Bukan ini yang aku tunggu. Ini tidak akan mengubah hidupku. Padahal, menurut pembacaan Primbon, rezeki besar jarang datang sekaligus. Ia datang bertahap, dimulai dari yang tampak remeh. Ada kisah yang sering terjadi di fase ini. Seseorang menolak pekerjaan kecil karena gengsi. Seseorang menunda peluang karena merasa belum waktunya. Seseorang ragu melangkah karena takut terlihat memulai dari nol. Yang tidak mereka sadari, keputusan kecil itulah yang justru menentukan arah hidup mereka selanjutnya. Secara spiritual, Januari 2026 membawa energi tarikan halus bagi weton legi. Semesta seolah menguji, apakah kamu cukup rendah hati untuk menerima awal yang kecil? Apakah kamu cukup sabar untuk menanam sebelum menuai? Apakah kamu cukup percaya bahwa rizki tidak selalu datang sesuai egomu? Sebagian orang mulai merasakan konflik yang menyakitkan. Di satu sisi, hati mereka berkata, ambil saja dulu, jalani dulu. Namun di sisi lain, gengsi dan ketakutan berbisik, tunggu yang lebih besar. Malam-malam mereka dipenuhi pertanyaan, siang hari dipenuhi kebimbangan, dan diam-diam energi batin mereka terkuras oleh keraguan itu sendiri. Primbon menyebut fase ini sebagai ujian kerendahan hati. Karena siapapun yang mampu menerima proses kecil dengan ikhlas, justru sedang membuka jalur rezeki yang jauh lebih besar. Namun siapapun yang terjebak pada ego dan ekspektasi tinggi, perlahan akan menjauh dari aliran keberuntungan yang sebenarnya sudah mulai mengalir. Yang membuat fase ini menyakitkan adalah satu hal. Seringkali, seseorang baru sadar bahwa peluang itu berharga setelah peluang itu berlalu. Dan disitulah penyesalan mulai tumbuh. Primbon menyebut fase ini sebagai ujian kerendahan hati. Karena siapapun yang mampu menerima proses kecil dengan ikhlas, justru sedang membuka jalur rezeki yang jauh lebih besar. Namun siapapun yang terjebak pada ego dan ekspektasi tinggi, perlahan akan menjauh dari aliran keberuntungan yang sebenarnya sudah mulai mengalir. Yang membuat fase ini menyakitkan adalah satu hal. Seringkali, seseorang baru sadar bahwa peluang itu berharga setelah peluang itu berlalu. Dan disitulah penyesalan mulai tumbuh. Namun bagi sebagian weton legi yang berani melangkah meski ragu, meski takut, meski terlihat sepele, mereka belum tahu bahwa keputusan kecil itu sedang mengantarkan mereka menuju titik balik besar yang baru akan terungkap di bab berikutnya. Bab 3. Ujian batin yang mengguncang arah hidup. Jika bab sebelumnya adalah tentang peluang yang sering diremehkan, maka bab ini adalah tentang ujian batin yang terasa jauh lebih berat dari sebelumnya. Bagi weton legi, Januari 2026 bukan hanya membawa kesempatan, tetapi juga membawa pergolakan jiwa yang benar-benar menguji siapa diri mereka sebenarnya. Di fase ini, hidup seperti berjalan mundur sebelum benar-benar melesat maju. Masalah kecil yang dulu bisa diselesaikan dengan tenang, kini terasa lebih sensitif. Perkataan orang lain yang biasanya tidak terlalu dipikirkan, tiba-tiba menusuk lebih dalam.
Dan yang paling menyakitkan, muncul perasaan seolah-olah usaha apapun yang dilakukan selalu kurang dihargai. Banyak pemilik weton legi mulai merasa, apa gunanya aku berjuang sejauh ini? Kenapa orang lain terlihat lebih mudah, sedangkan aku harus terus bertahan? Apakah aku benar-benar sedang menuju sesuatu yang lebih baik, atau hanya membohongi diri sendiri? Inilah fase yang dalam primbon dikenal sebagai gelombang pembalik keyakinan. Secara spiritual, ini adalah saat ketika seseorang dipaksa untuk menatap dirinya sendiri tanpa topeng. Semua luka lama yang belum sembuh kembali muncul ke permukaan. Rasa kecewa yang dulu dipendam mulai terasa lebih berat. Bahkan kegagalan masa lalu yang sudah lama dilupakan, tiba-tiba datang kembali dalam bentuk keraguan. Konflik terbesarnya bukan datang dari luar, melainkan dari dalam diri sendiri. Ada yang mulai menarik diri dari lingkungan, ada yang kehilangan semangat berdoa, ada pula yang mulai mempertanyakan jalan hidupnya sendiri. Yang membuat fase ini semakin berat adalah satu kenyataan pahit. Tidak semua orang di sekitar weton legi mendukung perubahannya. Justru ketika seseorang mulai berubah, mulai mencoba lebih baik, mulai melangkah ke arah baru, seringkali muncul suara-suara yang meremehkan. Sudahlah, kamu terlalu banyak berharap. Ngapain capek-capek, toh hasilnya juga biasa saja. Kamu bukan tipe orang yang bisa berhasil. Tanpa disadari, kata-kata seperti itu menumpuk menjadi beban batin. Dan di titik tertentu, sebagian weton legi mulai goyah. Primbon menyebut fase ini sebagai pintu paling berbahaya dalam siklus rezeki. Bukan karena musuh di luar, tapi karena manusia mulai menjadi musuh bagi dirinya sendiri. Namun, justru disinilah rahasia besar tersembunyi. Mereka yang bertahan melewati fase ini, yang tetap memilih bangkit meski lelah, tetap memilih berdoa meski kecewa, tetap memilih percaya meski belum melihat hasil, sedang membentuk satu kekuatan yang tidak terlihat, daya tahan batin. Dan daya tahan batin inilah yang nantinya menjadi wadah bagi rezeki besar. Karena tanpa batin yang kuat, rezeki besar justru bisa menghancurkan seseorang. Sebagian orang di fase ini memilih menyerah. Mereka kembali ke pola lama, kembali ke zona nyaman, kembali ke hidup yang aman tapi stagnan. Dan tanpa sadar, mereka menutup pintu perubahan tepat di detik terakhir. Namun, sebagian kecil lainnya justru mulai mengalami sesuatu yang aneh. Di tengah kelelahan, mereka menemukan ketenangan baru. Di tengah keraguan, mereka menemukan keyakinan yang lebih dalam. Di tengah keterpurukan, mereka mulai merasa ada sesuatu yang sedang menyiapkanku. Dan tanpa mereka sadari, mereka sudah sangat dekat dengan titik balik terbesar dalam perjalanan weton legi Januari 2026. Sesuatu yang akan sepenuhnya terungkap di bab berikutnya. Bab 4. Saat titik balik itu datang, namun tidak semua siap menerimanya. Setelah melewati fase kegelisahan, keraguan, dan ujian batin yang menguras energi, sebagian pemilik weton legi mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan lagi kegelisahan, melainkan perubahan halus yang mulai terasa nyata. Perlahan, situasi yang sebelumnya terasa buntu mulai menemukan celah. Masalah yang tampak rumit mulai menemukan jalan keluar. Orang-orang yang dulu menjauh, tiba-tiba kembali membawa kabar baik. Dan kesempatan yang sempat diragukan, kini justru menunjukkan hasil yang tidak disangka. Inilah fase yang dalam primbon Jawa sering disebut sebagai datangnya angin balik nasib. Bagi sebagian weton legi, perubahan ini terasa seperti mimpi. Mereka yang sebelumnya dihantui keraguan, mulai mendapatkan pengakuan. Mereka yang sempat diremehkan,
mulai dilibatkan dalam peluang penting. Mereka yang merasa sendirian tiba-tiba menemukan dukungan yang tak pernah mereka duga sebelumnya. Namun justru disinilah ujian baru muncul. Karena ketika hidup mulai membaik, muncul godaan yang jauh lebih halus dan berbahaya. Rasa nyaman yang berlebihan. Sebagian weton legi mulai berpikir, akhirnya aku berhasil. Akhirnya masa sulit sudah lewat. Akhirnya aku bisa bernapas lega. Tidak ada yang salah dengan rasa syukur. Namun, tanpa disadari, perasaan syukur itu perlahan berubah menjadi rasa aman yang berlebihan. Dan dari rasa aman itulah muncul kelengahan. Mulai ada yang mengendurkan usaha. Mulai ada yang menunda doa. Mulai ada yang merasa tak lagi perlu bersungguh-sungguh. Padahal, menurut Primbon, fase titik balik bukanlah garis akhir, melainkan gerbang ujian terakhir. Karena semesta tidak hanya menguji saat manusia berada di bawah, tetapi juga menguji saat manusia mulai berada di atas. Di fase ini, konflik batin berubah bentuk. Bukan lagi antara takut dan percaya, melainkan antara rendah hati dan kesombongan yang nyaris tak terasa. Ada yang mulai membandingkan diri dengan orang lain. Ada yang mulai ingin dipuji. Ada yang mulai merasa bahwa keberhasilan ini murni karena dirinya sendiri. Dan tanpa disadari, perubahan sikap kecil itu mulai mengubah aliran energi dalam hidup mereka. Beberapa weton legi mulai merasakan gejala aneh. Rezeki masih ada, tapi tak lagi setenang sebelumnya. Kesempatan masih datang, tapi terasa lebih berat. Lingkungan masih mendukung, tapi tidak sehangat dulu. Seolah-olah ada sesuatu yang mulai menjauh. Perlahan, nyaris tak terasa. Primbon menyebut kondisi ini sebagai fase kabut tipis sebelum keputusan besar. Di titik ini, seseorang bisa mengarah ke dua jalan yang sangat berbeda. Jalan pertama, terus naik, semakin kuat, semakin matang. Jalan kedua, perlahan turun, tanpa sadar, karena merasa sudah cukup. Yang membuat fase ini begitu berbahaya adalah satu hal. Banyak orang merasa mereka sudah aman, padahal justru sedang berada di ujung penentuan. Dan inilah bagian yang paling tidak disadari oleh hampir semua weton legi. Bahwa titik balik terbesar bukan datang saat hidup mulai membaik, melainkan pada sikap hati ketika hidup mulai membaik. Sesuatu yang akan terungkap sepenuhnya di bab terakhir. Bab 5. Plot twist. Bukan rezeki yang menentukan nasib, tapi sikap hati. Di titik inilah semua rahasia yang sejak awal terasa samar mulai memperlihatkan wujud aslinya. Sebagian pemilik weton legi yang berhasil melewati badai batin, yang berani menerima peluang kecil, yang bertahan di tengah ujian, kini benar-benar merasakan perubahan hidup yang nyata. Rezeki mengalir lebih lancar, kesempatan terbuka lebih luas, nama mereka mulai diperhitungkan. Namun, justru disinilah rahasia terbesar itu muncul. Rahasia yang jarang sekali dibahas, bahkan dalam banyak tafsir Primbon. Banyak orang mengira bahwa puncak perjalanan ini adalah saat rezeki datang besar-besaran. Padahal, itu bukanlah puncaknya. Primbon kuno menyebutkan bahwa fase paling menentukan dalam hidup seseorang bukan ketika ia miskin, melainkan ketika ia mulai merasa berhasil. Dan disinilah plot twist itu terjadi. Sebagian weton legi mulai berubah tanpa mereka sadari. Bukan secara lahir, tetapi secara batin. Mereka yang dulu rendah hati mulai merasa pantas dipuji. Mereka yang dulu sabar mulai mudah tersinggung. Mereka yang dulu bersandar pada doa mulai lebih percaya pada kemampuan diri sendiri. Perubahannya sangat halus, tidak ekstrim, tidak dramatis, tapi cukup untuk menggeser arah energi kehidupan. Awalnya tidak terasa. Rezeki masih ada. Kesempatan masih datang. Namun perlahan, ritmenya berubah. Usaha yang dulu terasa ringan, mulai terasa berat. Hubungan yang dulu hangat, mulai terasa hambar. Keberuntungan yang dulu mengalir,
mulai terasa tersendat. Sebagian orang mulai bingung. Ada apa sebenarnya? Kenapa setelah berhasil justru terasa hampa? Kenapa setelah mencapai banyak hal, hidup terasa tidak setenang dulu? Disinilah rahasia itu terbuka. Bukan jumlah rezeki yang menentukan arah nasib, tetapi sikap hati saat menerima rezeki itulah yang menentukan segalanya. Orang yang tetap rendah hati, tetap bersyukur, tetap lembut, tetap ingat bahwa semua berasal dari Allah, mereka justru masuk ke fase keberuntungan yang lebih tinggi lagi. Rezekinya bukan hanya bertambah, tapi juga terasa menenangkan. Hidupnya bukan hanya lebih baik, tapi juga lebih damai. Sementara mereka yang mulai larut dalam rasa aku yang hebat, perlahan masuk ke fase yang jauh lebih sunyi. Bukan karena semesta membenci mereka, tetapi karena mereka sendiri mulai menjauh dari sumber cahaya yang dulu menuntun mereka. Dari seluruh perjalanan pembahasan ini, kita dapat memahami bahwa hidup pemilik weton legi tidak pernah benar-benar berjalan tanpa arah. Segala keterlambatan, ujian, dan tekanan batin bukanlah tanda ketidakadilan, melainkan bentuk penjagaan yang sangat halus. Primbon Jawa mengingatkan kita tentang pola kehidupan. Namun pada akhirnya, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha menentukan segalanya. Dialah sebaik-baik pengatur waktu, rezeki, dan ujian setiap hambanya. Maka, jangan pernah menyombongkan apa yang kita miliki hari ini. Dan jangan pula berputus asa atas apa yang belum kita capai. Bisa jadi, apa yang tertunda justru sedang disiapkan agar datang dalam keadaan paling membawa kebaikan. Jadikan weton, primbon, dan tanda-tanda kehidupan sebagai bahan renungan, bukan sebagai sandaran utama. Sandaran sejati tetaplah iman, doa, dan kepasrahan kepada Allah. Jika pembahasan ini memberi manfaat dan menyentuh hati, dukunglah dengan menekan tombol like agar pesan kebaikan ini menjangkau lebih banyak orang. Jangan lupa juga untuk subscribe supaya Anda tidak tertinggal pembahasan berikutnya yang syarat makna dan hikmah kehidupan. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyimak hingga akhir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan keberkahan, ketenangan, dan jalan hidup terbaik untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya.